kabar Yud pada malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Kita semua yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Raja yang perkasa. Amin. Mari sama-sama kita bawakan lagu ini. Sama-sama kita katakan dari awal. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. One more time, Kristen. Woo! Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One more time, Kau yang berjaya Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Tuhan Kau Rajaku, sorakan haleluya. Haleluya. Yes, benar Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan.
hanya dekat padamu saja hati kami tenang Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan mengalir di hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama mari kita nyanyikan lagu ini. Biar bersama Tuhan saja kami tenang Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Yes Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan bekerja selalu Tuhan. Kerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar Tuhan, hati kami Tuhan merasa tenang Tuhan. Selalu Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. We thank You Lord, we thank You Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lewat lembah yang kelam Tuhan, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup Tuhan, sepanjang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Hati kami terus meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau segala Raja Tuhan yang layak dimuliakan, layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau menyaksikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau dengar-dengaran Tuhan, firman-Mu Tuhan yang mengalir Tuhan di tempat yang tenang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami selalu bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Shalom Yud. Shalom Yud. Kembali lagi di Bincang-Bincang Pempek Time, pembahasan paling Eksklusif. Pempetan, pempetan, bincang-bincang pempetan yang paling eksklusif hanya ada di Pempetan, 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 pembahasan paling eksklusif. Jadi Yud, pada kesempatan Pempek Time kali ini kita akan membahas mengenai tahun 2020. Nah, kita mulai aja awalnya tanpa basa-basi dan tanpa berlama-lama lagi. Kita bahas mengenai tanggapan teman-teman di sini yang sudah hadir mengenai sepanjang tahun 2020 ini. Kita mulai aja dari Saudara Sandy. Gimana Sandy mengenai tahun 2020 ini? Oke, menurutku ya untuk tahun 2020 mungkin bagi kita 2020 ini kan adalah tahun-tahun yang susah, tahun-tahun yang sulit. Kelihatan dari aktivitas-aktivitas kita sangat dibatasi. Adanya PSBB, lockdown dan lain-lain itu termasuk saya sendiri itu sangat disulitkan. Contohnya bagi mahasiswa seperti saya itu, yang pertama waktu kuliah sangat susah. Yang pertama kita berjumpa langsung dengan dosen. Selama tahun 2020 ini sekitar mungkin 9 bulan itu, jadi kita tidak bertatap muka dengan dosen. Itu sangat menyulitkan bagi dosen maupun mahasiswanya. Di lain sisi mungkin seperti untuk kerja atau magang, mungkin bagi saya sempat kesulitan juga karena mencari tempat magang di tahun 2020 ini sangat susah. Karena banyak perusahaan itu kan tidak memperbolehkan dahulu mahasiswa untuk ikut-ikut magang karena banyaknya bahaya tentang kesehatan. Nah, mungkin banyak dampak sih, termasuk bagi diri saya juga. Selama 2020 ini juga saya lebih banyak di rumah. Alhasilnya itu mungkin jadi sedikit mager, lebih mager, dan juga yang pasti berat badan meningkat. Ya, itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman lain. Ya, makasih ya Saudara Sandy. Ya, kurang lebih pasti semuanya mirip-mirip lah dengan Sandy ya. Tapi mungkin dari Saudara Andre ada yang sedikit berbeda selain berat badan yang meningkat. Kalau aku sih pasti tentang kerja dan tentang kuliah. Kalau aku sih terutama tentang kerja ya. Bisa kita tahu bahwa pas tahun 2020 ini terutama karena corona, tempat-tempat kerja banyak yang tutup, banyak kerja di PHK. Tapi puji Tuhan kalau aku sih tidak di PHK dan tetap bekerja. Banyak yang minta kan, kalau dulu tuh pengen libur, pengen kerja, pengen tak kerja, pengen di rumah tapi sekarang tahun 2020 sudah kelamuan kayaknya libur. Jadi wong justru malah pengen cari kerja. Banyak kan yang kayak Gojek, kayak Grab itu sampai yang driver-driver gitu kan udah dapat kerja, udah dapat panggilan, mereka kan butuh uang. Kalau dari sisi aku puji Tuhan karena aku perusahaan logistik, salah satu yang dibutuhkan dalam Indonesia, jadi tidak tutup, tetap bekerja seperti biasa, dan puji Tuhan gaji tidak dipotong segala macam. Jadi aku bersyukur karena banyak yang di luar sana justru malah ingin cari kerja sekarang. Cari kerja susah, cari uang juga susah. Kalau kuliah online gitu-gitu aja sih. Tugas juga numpuk, mungkin kayak itu aja. Oke. Terima kasih ya Saudara Andre. Mungkin jadi kurang lebih kita bisa gini ya teman-teman. Sementara kalau dari Sandy itu mungkin lebih ke masalah magang dan juga
lebih ke perkuliahan, sedangkan kalau yang dibawakan oleh saudara Andre tadi mengenai pekerjaan. Nah, kita ada satu teman lagi, mungkin saudara Lunglung ada yang bisa dibagikan mengenai tanggapan di tahun 2020 ini. Nah, oke, langsung ya. Jadi kalau ngomong soal 2020, jelas banyak positif sama negatifnya. Aku sebagai yang sudah kerja dan kuliah, kalau kita lihat sisi negatifnya, yang pertama kalau dari kuliah ini selama setahun aku belajar, nggak ngerti belajar apa be, cuma ngandali kawan aku be. Selanjutnya kalau dari sisi kerja kan biasanya kita masuknya pagi ya, cuma karena COVID ini, jadi kita masuknya agak siang. Yang biasanya untuk bisa kerja pagi kan artinya kita harus tidur cepat, masuk siang. Jadi aku sekarang tidurnya malam, bisa jam 1, setengah 2. Jadi jam tubuh tidak teratur. Selain itu negatifnya juga kemana-mana tuh repot lah, enak bermasker. Juga kalau apalagi ke dokter, susah ke dokter. Kalau soal ngomong ke dokter juga 2020 ini aku sempat cemas juga lah ya. Waktu itu badan aku kurang fit, demam. Tiba-tiba demam. Ceritanya nih pas gawe itu aku makan somai. Cuma makan somai, aku bingung ngapa tak rasa somai itu, padahal pakai cabai, ada saus kacang, ada kecap kan, tidak terasa. Jadi aku mikir lah, nah ini ngapa pula ini. Terus lagi pilek batuk pula, aku sempat batuk hampir 2 minggu. Di situ aku googling, aku cek, apa tuh gejala COVID juga ada, hilang penciuman, hilang perasa. Di situ aku cemas lah ya. Jadi langsung nggak lama tuh aku tes swab. Puji Tuhan negatif. Tapi walaupun negatif aku juga masih bingung. Perasa aku sempat nggak pacak makan, nggak ngerasa hampir sebulan. Sama penciuman juga hilang sekitar sebulan. Tapi puji Tuhan sudah mulai balik. Nah kalau sisi positifnya, kita jadi punya banyak waktu luang ya. Karena banyak waktu luang ini, aku bisa dalami hobi aku, bisa cari hobi lain, ngembangin diri lagi untuk hal-hal yang aku suka. Jadi kalau nak ngomong buruk atau baiknya, aku lebih ada bersyukurnya lah. Lebih banyak waktu untuk diri dewek, kamu mengenal diri dewek. Ya kira-kira itu. Oke, terima kasih saudara Lunglung. Jadi mungkin saya sendiri mau ngasih tanggapan mengenai tahun 2020. Sebagai mahasiswa yang full ya, berbeda sama teman-teman di sini kan mereka sambilan kerja. Saya sih sebagai mahasiswa yang memang full fokus pada kuliah, terutama di semester-semester atas ini, ya memang kalau kuliah online ini terasa berat ya pasti. Nggak cuman kuliah tentunya, teman-teman sekolah online pun pasti ngerasa berat. Kita pelajaran yang kadang datang ke sekolah, duduk offline ataupun bertatapan langsung dengan dosen aja belum tentu ngerti kita mengenai apapun ilmu yang akan disampaikan. Bagaimana dengan kita cuman natap melalui Zoom ataupun Google Meeting gitu kan. Tentunya pasti kita ngerasa susah, sama kayak yang ngomong Lunglung tadi, setahun nggak dapat ilmu ya memang realitanya. Karena kita itu terkadang harus memang tatap muka itu bakal lebih membantu, sama kayak kita dulu sekolah juga butuh bimbel kan, tentunya dibimbing. Nah, jadi yang paling ngerasa berat itu tentunya selain pelajaran yang susah masuk, tugas. Nah, semua pasti ngerasain dong, baik teman-teman yang sekolah maupun yang kuliah, tugas pasti numpuk, di mana guru ataupun dosen nganggep kita dikasih tugas itu supaya kita belajar. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih, cuman mungkin porsinya aja yang mungkin sebaiknya dikurangin, nggak sebanyak-banyak itu. Tapi teman-teman bisa dilihat di sini, kalau kita itu sebenarnya di tahun 2020 ini, khususnya ya yang lagi booming ini kan tentang COVID-19 ya, atau Corona. Sebenarnya nggak semuanya harus kita pandang dalam sisi negatif. Sisi-sisi positif pun udah disebutkan oleh teman-teman tadi. Misalnya aja tadi Lunglung bilang dia bisa mendalami hobinya, AF bilang dia bisa kerja. Selain itu, ya Sandy walaupun kesulitan dapat tempat magang, tapi saya yakin karena adanya pengalaman itu nanti ke depannya di dunia pekerjaan dia bakalan lebih menjadi orang yang lebih kuat gitu. Untuk kita yang kuliah maupun sekolah online juga tetap sama. Nantinya ketika kita ke depannya ada tugas ataupun materi
atau apapun yang lebih berat, kita udah dipersiapkan gitu loh mentalnya. Maksudnya kita nggak tiba-tiba mentah-mentah santai-santai pada saat online, tapi pada saat offline kita malah nggak siap. Malah jadi nantinya diharapkan pada saat offline kita akan jadi lebih siap dan ngerasa lebih mudah, dan tentunya diharapkan materi yang didapatkan juga dapat berguna lah. Mungkin untuk tanggapan di 2020 kita cukupi dulu ya. Bincang-bincang pembahasan paling eksklusif Pempetan. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Saya sendiri sebagai moderator di Pempetan kali ini penasaran tentunya. Kenapa teman-teman yang hadir di sini, walaupun udah tahu ada sisi positif dan negatifnya, tentunya pasti kita semua ada sesuatu penguat gitu kan dalam diri kita. Nah, apa sih yang membuat teman-teman di sini sekalian, Sandy, Andre dan juga Lunglung, yang menjadi penguat sehingga kita bisa survive sampai sekarang ini di penghujung tahun di 2020? Mungkin boleh dari Sandy. Oke, mungkin kalau dari saya, untuk penguat bagi diri saya itu ya, mungkin yang pertama itu kan pasti Tuhan Yesus. Tuhan kita, Raja di atas segala raja itu, kita selalu ingat bahwa di setiap musim, di setiap kondisi, baik atau buruk, sakit atau tidak, itu kan pasti kita yakin itu Tuhan beserta kita, Immanuel. Saya juga selalu punya moto itu, yang selalu saya ingat untuk diri saya itu, kemanapun saya melangkah, dimanapun saya berada, apapun kondisi saya harus selalu bersyukur, maupun baik atau lagi tidak baik seperti itu, harus selalu bersyukur. Yang lain mungkin penguat bagi diri saya ya adalah diri saya sendiri. Saya harus ingat saya bisa sakit mungkin karena diri saya juga, misalkan saya lagi sedih atau saya terpuruk. Jika saya sedih atau terpuruk terus kan pasti berakibat buruk bagi diri saya sendiri. Jadi mungkin penguat bagi diri saya sendiri ya juga diri saya sendiri, agar saya sehat, saya harus bahagia seperti itu. Tidak boleh stres, tidak boleh sedih. Dan yang lain mungkin keluarga saya, seperti orang tua itu pasti selalu menjadi penguat bagi diri saya, selalu mengingatkan kemanapun kita pergi harus pakai masker sesuai protokol kesehatan, jangan ke tempat keramaian, hindari keramaian dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman. Oke, terima kasih Saudara Sandy. Lanjut aja langsung ke Saudara Andre. Gimana sih penguat atau apa sih penguat yang ada dalam diri kamu sehingga kamu bisa survive sampai ke penghujung tahun di 2020 ini? Kalau penguat, kalau bagi dari aku sih, yang terutama jelas Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, yang sudah bersama-sama pada kita di seluruh musim hidup kita. Tapi selain dari itu aku juga jalanin baik sih, COVID ini paling ya pakai protokol kesehatan, pakai masker segala macem. Dan aku juga sadar, aku harus selalu ingat bahwa kita nih tidak semuanya seberuntung kau, Kalau makan sudah aku jelasin tadi, ada di luar sana yang butuh kerjaan, ada yang di PHK dan segala macam. Dan puji Tuhan aku sih tidak. Jadi itu sebagai motivasi untuk aku, karena aku nih beruntung, aku diberkatin, aku harus jalanin deh, fokus ke depan. Aku yang ada sekarang, aku jalanin deh, aku kerja, selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mungkin itu sih cuman. Kan? Oke, terima kasih Saudara Andre. Mungkin langsung Saudara Lunglung, apa penguat di tahun 2020 ini? Baiklah, kalau untuk yang menguati saya di tahun ini tentu Tuhan Yesus, dan juga kita kan sudah dari dulu, dari kecil mungkin sudah sering ibadah, baca firman Tuhan. Juga ada 2 ayat yang mungkin saya pegang. Pertama tuh Roma 8:28 ya, yang intinya kalau segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Terus ada ayat di Yeremia, aku lupa pasal berapa ayat berapa, cuma di situ ada dikatakan bahwa rancangan Tuhan lah yang terbaik di atas rancangan kita. Amin. Selain itu juga peran keluarga dan teman-teman komunitas kita tuh sangat penting di situasi sulit ini, karena ketika kita cerita tuh kadang bisa mengurangi beban kita. Selain itu juga
tentu selain dukungan orang lain juga kita perlu mental yang positif lah ya. Mungkin aku punya moto lah ya, kalau lakukan yang terbaik, kalau tidak bisa ya coba lagi, itu be. Mantap. Mungkin kita udah dengar ya semua dari penguat-penguat dari teman-teman kita yang hadir pada pempetan kali ini. Mungkin sebagai kesimpulan sementara, kalau dari Sandy itu berbeda sedikit dari yang lain itu, selain dari Tuhan Yesus dan juga keluarga, dia ada dari diri sendiri juga. Kalau untuk AF kurang lebih sama Tuhan Yesus, tapi ada sesuatu kalimat yang menarik di mana menurut saya nggak semua orang itu beruntung seperti kita. Nah, itu mungkin bisa jadi penguat bagi teman-teman yang lain. Dan juga Lunglung, untuk saudara Lunglung itu kurang lebih juga sama. Mungkin sedikit yang perlu digarisbawahi adalah komunitas, di mana memang komunitas ini perlu teman-teman. Di mana saya sendiri, tanggapan saya dan penguat saya itu, saya juga bisa bertahan karena adanya teman-teman saya dan juga orang-orang yang memang sesuai gitu, mendukung kita. Maksudnya komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa mengarahkan kita bukan ke dalam hal yang negatif gitu, yang bisa menguatkan kita, yang bukan cuma ada pas kita enak aja, bukan pas kita memang lagi senang, tapi justru komunitas yang baik adalah teman-teman yang baik adalah sahabat yang baik adalah orang yang tetap berada di samping kamu ketika kamu lagi susah. Nah, mungkin kalau penguat dari aku sendiri, selain Tuhan Yesus Kristus pastinya dan juga orang tua, kalau dari aku selalu nanemin kalau masalah ataupun apapun yang kita jalanin, apapun yang dikasih oleh Tuhan, misalnya aja masalah, kalian perlu tanamin di dalam otak kalian dan juga hati kalian kalau masalah itu Tuhan kasih pasti nggak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Jadi teman-teman, masalah dan juga apapun yang datang, mungkin mau sesulit apapun di tahun 2020 ini, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang lebih kuat lagi nanti ke depannya. Cuma perlu diingat adalah Tuhan selalu beserta kita dan juga Dia nggak bakalan memberikan masalah yang sampai umatnya ataupun kita sebagai anaknya itu nggak bisa melewatinya, sehingga masalah atau apapun yang diberikan di tahun 2020 ini pasti bisa kita selesaikan. Mungkin untuk sesi mengenai pertanyaan penguat di tahun 2020 ini kita cukupi sampai di sini. Bincang-bincang pembahasan paling eksklusif Pempetan. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara kita nih. Tadi kan udah mengenai tanggapan dan juga apa sih penguat di tahun 2020 ini. Nah, sekarang saya selaku moderator penasaran mengenai apa sih doa dan juga harapan. Sekaligus nanti saya akan menutup perbincangan kita hari ini dan menarik kesimpulan dari jawaban teman-teman dan juga tanggapan saya. Mungkin kita langsung aja doa dan juga harapan apa sih yang dipengeni oleh saudara Sandy di tahun 2021. Oke, mungkin dari saya untuk harapan di tahun depan, tahun 2021, mungkin bagi diri saya sendiri dulu dan keluarga, mungkin yang pertama karena saya sudah semester akhir dan tahun depan itu harusnya jadwalnya sudah lulus atau wisuda. Harapan saya semoga wisuda saya, kuliah saya dapat lulus dengan baik, dengan lancar. Mungkin juga untuk keluarga saya mungkin tahun depan saya berdoa mungkin dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi Tuhan akan tingkatkan. Mungkin untuk kita semua, buat teman-teman juga, mungkin saya berdoa juga buat Indonesia tahun 2021 harus lebih baik lagi. Saya yakin juga Tuhan juga pasti kasih berkat untuk kita anak-anaknya di tahun depan lebih lagi dan lebih lagi. Kesehatan akan meningkat, ekonomi akan meningkat, dan lain-lain dalam seluruh aspek kehidupan itu pasti meningkat di tahun yang akan datang. Mungkin itu saja. Thank you buat Sandy udah nyampein mengenai harapan dan juga doa buat tahun 2021. Langsung aja selanjutnya saudara Andre, apa sih doa dan juga harapan dari kamu untuk tahun 2021? Doa untuk 2021 jelas semoga corona ini semakin cepat selesai, dan juga dengan datangnya vaksin kan ke Indonesia, semoga dengan adanya vaksin ini kehidupan di Indonesia bisa jadi normal lagi. Mungkin tapi normalnya udah mungkin kayak normal kayak dulu pasti
masker akan lebih sering dipakai daripada setahun sebelumnya, itu pasti, meskipun sudah ada vaksin segala macam. Itu tentang doa. Mungkin untuk pengharapan, kalau dari diri aku supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih intim lagi dengan Tuhan. Tapi untuk itu juga kuliah kalau bisa lebih lancar lagi, dan tentang pekerjaan juga lebih lancar lagi. Dan untuk pengharapan aku, untuk keluarga aku sih, untuk dari Cece bakal ada interview dan pengumumannya itu tahun depan. Di harapan aku semoga dia lulus. Amin. Semoga dia lulus, dia diterima di Jakarta, bisa dapat kerja. Karena kerja itu memang benar-benar susah kan, masalah corona ini. Ya, mungkin itu, Pak. Oke lah. Aku Ya, langsung sambung ya. Langsung Oke. aja doa dan juga harapan saudara Lung untuk tahun 2021. Mungkin pengen cewek Lung. Nanti lah, itu belum terpikir Nanti ya. ya. Belum terpikir. Ya. Jadi di tahun 2021 sama kayak yang lainnya, tentu semua juga berharap kalau corona ini cepat selesai sehingga kita bisa berkumpul lagi sama-sama ibadah, bergaul sama teman kayak biasa lagi. Terus kuliah juga bisa offline lagi, karena tahun 2021 tuh aku sudah masuk semester 6 semester 7. Jadi aku juga berharap kalau di semester 6 semester 7 tuh aku sudah mulai bisa mikir untuk ke depan skripsinya kayak mana. Jadi lebih cepat lulus. Dan juga untuk doa dan harapan, aku juga berdoa untuk mama, popo, keluarga aku lah supaya sehat selalu, ekonomi yang diberkati, hubungan sesama yang diberkati. Dan juga kalau untuk harapan pribadi mungkin semoga di 2021 nanti apa yang sudah aku rencanakan tuh boleh terwujud satu persatu. Amin. Nah, mungkin kita udah dengar ya doa dan juga harapan. Aku rekap sekilas. Jadi kalau untuk Sandy itu tadi harapannya tentunya pasti untuk diri sendiri, keluarga, dan juga Indonesia, kesehatan, ekonomi meningkat ya. Singkatnya juga lulus tepat waktu ya Sandy ya. Iya. Harapan. Nah, kalau untuk saudara Andre ya kurang lebih sama mengenai pekerjaan, perkuliahan. Nah, mungkin yang sedikit berbeda harapan untuk ini ya Cece supaya diterima di Jakarta ya. Terus terakhir itu dari saudara Lungnung tadi berharap supaya kita bisa gereja dan juga kuliah offline seperti biasa, kurang lebih yang lain sama. Dan juga harapan yang sudah direncanakan di tahun 2021 satu persatu dapat tercapai ya. Ya benar. Nah, kalau dari saya sendiri sih doa dan juga harapan mungkin untuk diri sendiri dulu ya. Saya sih berharap kalau bisa dan secepatnya corona tentunya cepat selesai. Dikesampingkan adanya vaksin ataupun apapun itu, gimana pun saya berharap bisa ada kuliah offline karena di tahun ke depan itu semester 6 khususnya jurusan saya itu udah mulai untuk siap-siap mau menyusun skripsi. Jadi harus untuk jurusan saya itu harus mengadakan apa ya? Saya sendiri itu harus melakukan penelitian bersama partner skripsi saya nanti. Jadi tentunya kalau online kebayang lah ya ribet, dan juga ya kita mau kemana-mana jadinya juga pasti bawaannya juga pasti takut dan juga ada rasa khawatir. Selain itu harapannya adalah tentunya kita di tahun 2021 sering dikatakan New Year New Me. Tentunya kita berharap supaya jadi lebih baik lagi. Selain untuk harapan diri sendiri, harapan untuk keluarga mama, keluarga papa, teman-teman sekalian, dan juga teman-teman pembina siapapun yang menyaksikan video ini, saya berharap kesehatan, ekonomi, apapun itu, dan semua yang sedang kalian hadapi sekarang, masalah apapun itu, saya harap semuanya akan cepat selesai. Mungkin saya pengen menarik kesimpulan dan juga memberikan sedikit apa ya, saran gitulah. Kita terkadang manusia itu lupa berharap itu harus kepada siapa. Kita lebih merasa apa ya, mungkin ini deh, contoh simpelnya kita ada masalah. Kalian sadar atau nggak sadar, pasti yang pertama kali kita cari kalau nggak teman dekat, ya tentunya orang tua. Syukur-syukur kalau kalian langsung mengingat ke Tuhan ataupun apa. Nggak ada salahnya kita mencari ataupun berharap kepada sesama manusia. Cuman teman-teman, saya mau ingatkin kalau misalnya pengharapan itu akan lebih
terjamin tentunya kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak. Yakinlah teman-teman, mau tahun 2021, tahun 2022, ataupun kembali lagi ke tahun 2020, Tuhan akan selalu menyertai engkau dan juga kita semua. Semoga dengan adanya pembincangan eksklusif hari ini dari teman-teman dan juga saya selaku moderator dapat memperkuat kita semua dan juga dapat membuka pikiran. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita. Mungkin kita akhiri pembincangan Pempek Time, bincang-bincang paling eksklusif kali ini. Oke teman-teman di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita kali ini, kami pengen berdoa buat kalian semua dan juga kita semua yang hadir di sini yang akan dipimpin oleh Bung Luk. Ya baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan dalam ibadah Yud kali ini Tuhan. Sebentar kami ingin berdoa Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan untuk tahun 2020 ini Tuhan. Terlepas dari semua yang terjadi Tuhan, biarlah kami dapat mengakhiri tahun ini, tahun 2020 dengan ucapan syukur Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan di tahun 2021 Tuhan, biarlah kami terus boleh berharap, berpegang teguh pada Engkau Tuhan, karena Engkaulah pengharapan yang pasti Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga teman-teman kami, baik itu dalam kesehatan, ekonomi, pendidikan, hubungan sesama. Biarlah Tuhan Kau berkati kami lagi dan lagi Tuhan. Sebentar kami juga ingin mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat, menjadi rema di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara Sandy, Andre dan juga Lulung dan juga teman-teman yang telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth. Buat kalian yang mau memberikan persembahan, boleh scan barcode di layar ini. Dan jangan lupa buat ikut komsel via Zoom gabungan setelah ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.